Ya, demikianlah pembukaan MPLS yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya langsung kita ikuti materi yang pertama, yaitu struktur organisasi sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Wakasek Kesiswaan Bapak Nur Slamet SPD MAT. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam acara MPLS SMP Negeri 1 Barekbek tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang struktur sekolah. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi ini, ada baiknya para peserta supaya lebih mengenal Bapak, ya, profil Bapak yang sebenarnya, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh pembawa acara, nama Bapak adalah Nur Slamet, SPD MAT, dan Bapak ditugaskan di SMP 1 Barekbek untuk mengajar pelajaran matematika. Nah, dalam lingkungan pendidikan di SMP Negeri 1 Barekbek, bahwa sekolah tidak akan berhasil hanya dipimpin oleh kepala sekolah seorang. Maka di sekolah SMP 1 Barekbek dibentuk pembantu-pembantu, perangkat-perangkat yang membantu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk suksesnya SMP Negeri 1 Barekbek. Maka ada beberapa Bapak Ibu guru yang terlibat untuk membantu pelaksanaan program sekolah. Nah, struktur sekolah diantaranya bisa kalian lihat di monitor. Struktur SMP Negeri 1 Barekbek diawali dari kepala sekolah. Kemudian ada komite sekolah. Dan nanti nama-namanya lebih lengkap akan Bapak tunjukkan profil foto-fotonya ya, agar kalian lebih mengenal. Kemudian ada pembantu lain adalah staf tata usaha, yang kalau biasa disebutnya staf TU. Itu ada beberapa orang, nah nanti kita lihat profilnya. Kemudian selanjutnya ke bawah ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah di SMP Negeri 1 Barekbek ada 4 bidang. Pertama, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Yang kedua, wakil kepala sekolah kesiswaan. Yang ketiga, ada wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Dan keempat, wakil kepala sekolah urusan humas. Kemudian penunjang lainnya di struktur sekolah adalah kepala laboratorium IPA, kemudian pengelola laboratorium komputer, kemudian kepala perpustakaan, dan satu lagi yaitu koordinator
BPBK. Nah, selanjutnya penunjang lainnya di struktur sekolah adalah wali kelas, kemudian guru. Nah, itu urutan atau struktur sekolah di SMP Negeri 1 Baregbek. Nah, baiklah, untuk mengenal lebih jelasnya siapa tadi yang duduk di wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, kurikulum. Nah, kita mulai dari profil kepala sekolah. Nah, ini bahwa Bapak Kepala Sekolah yang bernama Dr. Wawan Hermawan, MPD. Nah, ini berikutnya komite. Nah, komite sekolah yang bernama Bapak Hendra Sukarman, SESH-MH. Ini sebagai ketua komite, beliau adalah alumni dari SMP Negeri 1 Baregbek. Nah, berikutnya adalah Bapak Asep Anjar Rahayu, SPD. Beliau memegang sebagai Wakasek Sarana Prasarana. Selanjutnya, nah ini yang fotonya seperti orang Tionghoa ya. Itu Bapak Nur Slamet, saya sendiri ya sebagai Wakasek urusan kesiswaan. Berikutnya Wakasek, berikutnya adalah, nah ini Ibu Hajah Dede Gustiatin SPD, beliau adalah memegang wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Dan wakil kepala sekolah urusan humas, nah ini adalah Bapak Kuswan Kuswanda SPD. Nah itu Wakaseknya. Kemudian pembantu kepala sekolah lainnya, nah ini Ibu Nina Helina SPD, selaku Kepala Laboratorium IPA. Sesuai dengan tugasnya, beliau mengajar IPA, ya, pelajaran IPA. Dan pengelola laboratorium komputer yaitu Ibu Eti Sumiati SPD. Dan nanti kalian bisa belajar komputer lebih luas lagi dengan Ibu Eti. Selanjutnya adalah Kepala Perpustakaan, yaitu Ibu Lindin Herlina SS. Dan kalian harus memanfaatkan nanti jadi siswa di SMP 1 Baregbek untuk mengunjungi perpustakaan, cari ilmu di perpustakaan. Dan selanjutnya adalah koordinator BK, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Ika Rahmatika. Nah, itulah sekilas informasi tentang struktur sekolah. Dan tadi ada staf tata usaha. Nah, staf tata usaha di sini tidak mengajar, ya, jadi melayani kesiswaan, ya, guru dan sebagainya. Diantaranya yang pertama adalah Bapak Adnan SPD, ini dari staf TU, ya, karyawan, dan Ibu Tetin Prihatin yang kedua, dan yang ketiga adalah Bapak Sahlan AMD. Keempat yaitu Bapak Sarip Saripudin. Dan kelima yaitu Muhammad Faisal Mutakin Eskom, sarjana komputer. Dan Ibu Widilah Maria Tubagus AMD. Nah, itu staf TU. Dan karyawan lainnya Bapak Juju Tajudin, itu sebagai Satpam SMP Negeri 1 Baregbek. Dan untuk cleaning service, ya, yaitu pertama Bapak Anahyana, yang kedua Bapak Maman Sutarman, dan yang ketiga Bapak Mehmet Ahmad Jaini. Nah, itulah para petugas yang mengisi di struktur SMP Negeri 1 Baregbek, ya. Nah,
lebih dekatnya lagi nanti mudah-mudahan setelah pandemi ini hilang, ya, kita bisa langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, personil seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Barekbek. Bapak pesankan pada kalian seluruh siswa baru SMP Negeri 1 Barekbek untuk tetap melaksanakan prokes, ya, supaya kalian tetap sehat, ya. Nah, demikianlah penyampaian materi tentang struktur sekolah. Semangat terus kalian, jaga kesehatan, ya. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah materi yang pertama dari Bapak Wakasek. Urusan kesiswaan itu mengenai struktur organisasi sekolah. Jadi mulai sekarang kalian sudah mengenal dari mulai Bapak Kepala Sekolah, siapa Wakil Kepala Sekolah, kemudian jajarannya termasuk di situ tadi sudah dijelaskan ada Kepala Lab, Kepala Perpus, dan sebagainya termasuk staf tata usaha. Nah selanjutnya sekarang akan dilanjutkan oleh Ibu Haji Dede Gustiatin SPD. Beliau adalah Wakasek urusan kurikulum. Beliau akan menyampaikan materi tentang kurikulum sekolah ya. Jadi kalian silakan menyimak, nanti kalian bisa mengetahui apa bedanya sekolah di SD dengan sekolah di SMP bersama Ibu Haji Dede Gustiatin SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, Bu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, 69 di sesi kedua mengikuti materi MPLS, mengikuti kegiatan MPLS. Mudah-mudahan yang mengikuti sesi 2 ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kemudian tetap menjaga imun tubuh kalian masing-masing ya, biar kuat, biar kita tidak terkena virus apapun gitu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum di SMP. Jadi bukan hanya di SMP Negeri 1 Barekbek saja, tetapi terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri, karena tadi sudah ya, oleh Pak Nur diperkenalkan, oleh Bu Ninik, pengatur acara diperkenalkan, tapi lebih baik Ibu memperkenalkan diri lagi. Nama Ibu Dede Gustiatin, insya Allah Ibu mengajar IPS, ya. Kelasnya kelas 9, nanti akan ada diperkenalkan guru mapal kelas 7. Ya. Jadi kalian sebagai siswa baru di SMP Negeri 1 Barekbek tadi sudah mengenal siapa saja kepala sekolah, siapa wakil kepala sekolah siapa saja, kemudian kepala lab, kepala perpus di tata usaha, pengelola komputer, kemudian tata usaha, sampai dengan cleaning service. Satpam juga sudah tahu namanya, melihat gambarnya juga sudah tahu. Jadi kalian nanti begitu datang ke sekolah apabila situasi sudah normal, maka kalian tidak akan bertanya siapa itu ya. Nah, berikutnya yang dibahas sekarang adalah kurikulum di SMP Negeri 1 Barekbek khususnya ya. Sini struktur kurikulum SMP Negeri 1 Barekbek, tetapi terlebih dahulu kita lihat dulu, ini ada gambaran SMP Negeri 1 sekolah ya. Ini bangunan SMP Negeri 1 Barekbek di sebelah barat. Ya. Begitu bersih, bangunannya megah, rindang ya. Ini kemudian kurikulum 2013. Apa itu kurikulum? Ya. Kalian sudah mengenal, sudah mendengar mungkin ya kata kurikulum. Tapi apa yang dimaksud dengan kurikulum? Ya. Ini menurut undang-undang
nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, di sana tercantum dalam pasal 1 butir 19. Kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahkan pelajaran, ya, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Karena kalian juga bersekolah tetap mempunyai tujuan, ya, semua mempunyai tujuan. Jadi yang dimaksud dengan kurikulum 2013, nah kita sekarang menggunakannya kurikulum 2013. Itu kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Ya, jadi tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga pengalaman yang bermakna. Di sana ada beberapa masuk di dalamnya, ya. Ini kurikulum 2013 lebih tekankan pada pendidikan karakter, terutama pada pendidikan dasar yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya. SD, SMP merupakan pendidikan dasar. Ya. Implementasi kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Juga di sini kurikulum 2013 itu tujuannya untuk menciptakan manusia Indonesia yang berakhlakul karimah. Nah, karakteristiknya bagaimana ya karakteristiknya? Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotor. Jadi kalian silahkan berinovasi, berkreasi untuk mewujudkan salah satu karakteristik kurikulum 2013 itu. Kemudian memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Karena musim pandemi, ini tidak hanya cukup di buku saja belajar, kalian di rumah bisa belajar di rumah dengan menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar kalian. Tetangga kalian bisa jadi sumber belajar, alam juga bisa jadi sumber belajar. Tujuan kurikulum. Ya, apa itu tujuan kurikulum 2013? Mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peradaban dunia. Ya. Jadi itu diantaranya. Tapi tetap tujuannya adalah salah satu diantaranya menciptakan manusia Indonesia yang berakhlakul karimah. Ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian struktur kurikulum di SMP, khususnya SMP Negeri 1 Barebeg dan umumnya untuk SMP di seluruh Indonesia, di sini yang normal. Ya, apabila tidak masuk masa pandemi, ya, di sini 1 minggunya itu ada 40 jam pelajaran per minggunya. Di mana pendidikan agama, PKN, kemudian seni budaya, pendidikan jasmani, itu 3 jam pelajaran per minggunya. Sementara bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, matematika, IPA 5 jam pelajaran, IPS dan bahasa Inggris 4 jam pelajaran, prakarya bahasa Sunda 2 jam pelajaran. Itu berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Dan masing-masing mata pelajaran nanti dipegang oleh guru, 1 orang guru. Ya. Kemudian karena situasi sekarang dalam masa pandemi, di mana virus COVID masih belum turun, maka struktur kurikulumnya dicatatkan struktur kurikulum khusus, di mana mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, PKN, seni budaya, pendidikan jasmani, prakarya, dan bahasa Sunda hanya 1 jam pelajaran per minggunya, sementara yang lainnya bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Sehingga kalau pada kondisi normal 40 jam pelajaran per minggu, tetapi pada masa pandemi khusus ini, pada masa kondisi khusus ini, jumlah jam pelajaran per minggu hanya 16 jam. Ya, itu struktur kurikulum. Struktur organisasi tadi sudah oleh Pak Nur. Ya. Melanjutkan ke guru mapel. Ya. Jadi kalau di SD, bukan guru mapel istilahnya, tapi guru kelas, sehingga 1 guru itu memberikan beberapa mata pelajaran. Tapi kalau di SMP, 1 guru 1 mata pelajaran. Contohnya guru PAI. Nah ini guru PAI adalah Ibu Hesti Yulianti SPD sebagai guru mapel PAI kelas 7. Jadi kalian nanti kalau sudah
KBM normal, jangan cari Bu Badeka guru PAI, tapi langsung mau mencari Ibu Hesti, ya itu guru PAI. Guru PKN ada Ibu Hernik Kustiawati SPD MPD. Ya. Kemudian ada lagi guru PKN, karena kita 9 kelas, ya, maka dibagi-bagi. Ada Ibu Rani Marliani SPD. Satu lagi Bapak Asep Ari Irfan SPDI, itu sebagai guru PKN. Berikutnya guru bahasa Indonesia. Jadi Bapak Mehmet Sukmana SPD, kemudian Ibu Ristiani Daria Sukmana SPD, guru bahasa Indonesia. Berikutnya guru matematika, ini Ibu Rosusilawati SPD, dan Ibu Hajah Susi Supiatin SPD Mat, dan yang ketiga adalah Ibu Yulia Misdiana Fitriani SPD. Ya. Kemudian guru IPA, Ibu Eti Rohayati SPD, Ibu Tuti Marlina SPD, kemudian Ibu Hajah Acih Rohatin SPD. Ya. Guru IPS, Ibu Ninik Nurati SPD, dan Ibu Leni Widya Permana SPD. Ya. Kemudian bahasa Inggris, Bapak Kuswan Kuswanda SPD, Ibu Roslina Waris SPD, kemudian Ibu Evi Wulandari SPD, itu bahasa Inggris. Ya. Setelahnya guru kesenian, seni budaya, Bapak Kusdedi Kusmana SBA, ya. Kemudian ada Bapak Rian Andiana SPD, guru penjas Bapak Asep Anjara Hayu SPD, kemudian guru prakarya Bapak Heri Grahniawan SPD, dan guru bahasa Sunda Ibu Mei Fitriani Pasti Utami SPD. Nah ini apabila ada perubahan guru nanti akan diberitahuan lebih lanjut. Ya, ini untuk guru BK kelas 7 Ibu Mei Lianingsih SPD MPD. Ya. Berikut calon wali kelas kelas 7. Ya. Ibu Mei Fitriani Pasti Utami SPD, insya Allah wali kelas 7A. Ibu Tuti Marlina SPD kelas 7B. Ibu Hajah Acih Rohatin SPD kelas 7C. Kemudian Ibu Evi Wulandari kelas 7D. Ibu Ristiani Daria Sukmana kelas 7E, Ibu Hernik Kustiawati SPD MPD kelas 7F, Ibu Rani Marliani kelas 7G, Ibu Leni Widya Permana kelas 7G, H ya kelas 7H, dan Bapak Heri Grahniawan kelas 7I, insya Allah paling ganteng ya, wali kelas paling ganteng di 7I. Nah itu adalah wali kelas dan juga guru mapel dan wali kelas kelas 7. Kemudian bagaimana mengenai aspek penilaian ya. Untuk aspek penilaian paling tidak ya, kalian mengejar nilai di rapot. Bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah pengetahuan. Di pengetahuan itu, aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Itu pengetahuan. Pengetahuan itu, nilai pengetahuan itu diambil dari nilai ulangan harian, kemudian nilai PTS, penilaian tengah semester, PAS, penilaian akhir semester, atau PAT dari akhir tahun, ditambah dengan nilai tugas-tugas. Bobotnya, ini karakternya pengetahuan 40%, 60% adalah karakter, ya itu bobot penilaian. Jadi, walaupun kalian bagaimana saya nilai seperti ini, misalkan ya, nilainya kurang dari KKM, karena KKM kita insya Allah 70, kalian belum mencapai 70 umpamanya KKM-nya. Kita lihat karakternya, lihat 60%. Kalian bisa, dari karakter itu, bisa apapun, ya, apapun yang kalian miliki, bakat kalian, ya, silakan laporkan ke wali kelas. Ya, dilaporkan ke wali kelas supaya menambah nilai plus kalian. Yang kedua adalah keterampilan. Nilai keterampilan itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Salah satu contoh misalkan kalian bisa membuat robot ya atau membuat kerajinan dari sampah plastik ya. Nah, itu bisa didaur ulang, bisa dibuat kerajinan apapun. Ataupun kalian misalkan, Bu, saya sudah jadi juara tausiah, saya jadi juara lomba musabakoh tilawatil Quran. Nah itu bisa menjadi nilai plus kalian.
Ya. Jadi dalam aspek keterampilan ini bukan hanya pengerjaan soal saja, tetapi keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, keterampilan dalam menjawab soal lisan. Itu masuk keterampilan, ditambah lagi dengan keterampilan-keterampilan yang lainnya yang kalian miliki dan silakan bakat kalian bisa dilaporkan ke wali kelas. Ya. Yang ketiga, penilaian sikap dan perilaku. Di sini sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, itu dinilai oleh guru dalam jurnal harian, kemudian oleh teman sejawat, ada lembaran nilainya, dan diambil juga oleh penilaian masing-masing, penilaian diri sendiri. Kemudian ada juga penilaian oleh lingkungan. Nanti ada lingkungan yang mengatakan bahwa misalkan si A, ada laporan, si A kelas apa, misalkan kelas F, dia tadi menolong menyeberangkan seorang nenek. Nah itu juga bisa menjadi tambahan nilai plus. Jadi istilahnya dalam kurikulum 2013 itu, apapun yang kalian lakukan, selama itu baik, selama itu berada di jalan kebenaran, maka akan mendapat nilai plus, ya, nilai poin. Jadi kalian jangan takut, wah saya bisa berbuat baik dengan sesama, tapi ya nilai nak, insya Allah ada nilainya. Bahkan kalian menengok teman pun, ya, menengok teman yang sakit apabila dalam kondisi normal dapat mendapatkan nilai plus. Misalkan kalian mendoakan, itu adalah sikap perilaku. Mendoakan teman yang sakit. Di situasi seperti ini kita tidak bisa menengok, kita tidak bisa melayat, ya. Tapi kita dengan mendoakan itu juga sudah punya nilai plus. Insya Allah nanti ada buku untuk ada jurnal ya, di jurnal ataupun catatan untuk kalian mendapatkan nilai-nilai tersebut. Ya. Nah itulah struktur kurikulum di SMP, khususnya SMP Negeri 1 Barekbek, dan juga bagaimana penilaiannya. Ya. Mungkin dari Ibu dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M-nya, dan tetap menjaga imun agar tetap sehat. Yang penting kalian harus enjoy ya. Semangat terus mengikuti MPLS-nya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, itu yang barusan materi dari Ibu Hajah Dede Gusdiatin SPD. Wakasek apa? Tadi kalian masih ada yang ingat? Ya, Wakasek bidang kurikulum ya. Mungkin sekali setelah dari 2 pemaparan materi tersebut dari Pak Nur Slamet, kalian sudah mulai mengenal dari kepala sekolah dan jajarannya, kemudian ditambahkan oleh Bu Haji Dede mengenai guru-gurunya. Jadi untuk hari ini minimal kalian sudah mengenal anggota dari atau guru-guru dan staf TU yang ada di SMP Negeri 1 Barekbek. Untuk hari ini, materi MPLS untuk hari ini hanya 2 materi ya, dicukupkan sekarang. Besok kalian ikuti arahan dari wali kelas, apakah nanti kalian masuk ke sesi 1 atau sesi 2, tolong nanti kalian tertib ya. Kalau yang bagian sesi 1, tolong kalian tertib masuk hanya di sesi 1 ya, biar nanti di sini tertib juga. Yang bagian sesi 2, ikuti petunjuk sesuai nanti petugas atau dari wali kelas untuk sesi 2 ya. Ya, kemudian itu untuk papan namanya tolong digunakan dari awal kalian mengikuti. Jadi ketika kalian membuka kamera itu nama sudah kalian posisikan nama dilihat ya. Kalian kan bisa lihat gambar kalian masing-masing, apakah namanya kelihatan atau tidak. Nah, di sini hanya beberapa orang yang kelihatan papan namanya. Jadi ini untuk penilaian kami juga, siapa yang mengikuti dengan hikmat. Ya, jadi mohon papan namanya terlihat di layar kamera. Bisa dipahami ya? Ya, yang belum membuat silakan buat dulu. Kemudian harus terlihat di depan kamera siapa ya, seperti itu ada namanya siapa?
Iya, bisa dilihat ya kalau sudah jelas seperti itu. Untuk hari ini materi MPLS Ibu cukupkan sekian. Selamat istirahat, kalian bisa istirahat dulu, sholat duhur, kemudian bisa mengikuti untuk MPLS besok sesuai sesinya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.